Di tengah tantangan ekonomi global, perusahaan rintisan yang berada di Indonesia masih menunjukkan potensinya untuk tetap berkembang dengan inovasi-inovasinya. Pada program AI Academy Asia Pasifik yang diadakan oleh Google for Startup, ada 2 perusahaan rintisan yang masuk dalam pengembangan dari 23 perusahaan. Yang pertama adalah Paperless Hospital. Perusahaan perintis ini berfokus kepada sektor kesehatan dengan tujuan untuk merampingkan proses administrasi rumah sakit melalui teknologi artificial intelligence atau AI. Menurut CEO Paperless Hospital Tri Wahyudi, isu yang berkembang di dunia kesehatan bukan hanya teknologi yang tersedia, namun masalah waktu yang dihabiskan oleh tenaga medis untuk tugas-tugas administratif yang bisa mengurangi perhatian kepada pasien. Rata-rata satu pasien itu membutuhkan mengisi data pasien itu sekitar 7 sampai 8 form, Mbak. Dan itu bisa menghabiskan 5 sampai 10 menit per pasiennya. Bisa dibayangkan jika itu bisa dikurangi sehingga dokter fokus ngobrol dengan pasien, perawat fokus ngobrol dengan pasien, maka satu sisi dokter akan mengalami solusi dari sisi kelelahan fisik, jadi bisa lebih fokus ngobrol sama pasien. Di sisi yang lain, pasien merasa lebih dihargai karena lebih diajak ngobrol oleh tenaga medis. Jadi ini teknologi AI ini untuk meningkatkan kenyamanan pasien, di sisi yang lain membantu dokter untuk fokus ke pasien, tidak sibuk dengan urusan administrasi. Tri mengklaim dengan adanya aplikasi asisten medis berbasis akal imitasi ini, informasi medis pasien dapat diakses lebih cepat dan akurat, sehingga dokter dan perawat dapat memberikan perawatan yang lebih efektif. Halo dok, halo dek, sakit apa nih? Menggunakan layanan speech to text, informasi suara tenaga medis atau nakes diubah menjadi data rekam medis. Dalam aplikasi pun disematkan teknologi speech recognition untuk bahasa-bahasa daerah. Nantinya bahasa daerah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lalu diubah menjadi data. Untuk melindungi keamanan data pasien, aplikasi ini juga memanfaatkan machine learning dari Vertex AI, sehingga dataset dibuat anonim, tidak boleh merekam data-data yang sensitif dan harus menyertaikan persetujuan pasien. Selain Paperless Hospital, perusahaan rintisan Quasar juga menjadi perwakilan dari Indonesia di program Google AI Academy. Quasar sendiri bergerak di bidang akal imitasi untuk memberikan solusi terhadap tantangan hingga permasalahan yang dialami oleh penduduk Indonesia, terutama generasi Z dan milenial. Menurut founder Quasar, Trimika Valantius, perusahaannya berfokus kepada pemahaman terhadap keragaman perilaku dan kebutuhan pengguna di berbagai daerah. Mika menjelaskan bahwa meskipun Indonesia sering dianggap sebagai satu kesatuan, kenyataannya perilaku pengguna di kota besar seperti Jakarta berbeda jauh dengan kota-kota kecil lainnya. Quasar memanfaatkan kelebihannya sebagai startup yang kecil namun gesit untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal. Jadi saya lihat di sini dengan adanya perkembangan AI yang cukup pesat, kita itu punya peluang yang sekarang sebenarnya sama untuk mengembangkan produk-produk AI, terutama untuk menjawab permasalahan dan juga tantangan yang ada di Indonesia ini. Paperless Hospital dan Quasar menjadi bagian dari 23 perusahaan rintisan yang mengikuti pelatihan dari Google AI Academy. Menurut Head of Google for Startup APAC and Korea, Michael Kim, Indonesia memiliki banyak startup AI yang ambisius namun sering menemui tantangan-tantangan seperti mengakses talenta yang berkualitas, kendala regulasi, hingga kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang. And I think what's key to that is making sure that there is enough talent. And I think at this point, there is a lack of AI talent and resources to kind of navigate the ethical challenges of advancing AI. And so through our program, Google for Startups AI Academy, we're hoping to not only train and mentor the next generation of AI founders, but to increase the talent pool of those in this industry. And then number two, how do we navigate the policy and product regulation so that they can continue to scale, not just in their countries, but to go abroad? And so this kind of 3-month boot camp allows them to get product training, leadership training, and also allows them to connect with different founders and VCs to have the right resources to scale their AI company. Mike Kim juga percaya Indonesia dengan populasi muda yang besar dan terus berkembang diprediksikan akan menjadi salah satu pemain utama dalam pengembangan teknologi akal imitasi di Asia Pasifik.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebut survival rate perusahaan rintisan terbilang tinggi dibanding rata-rata dunia. Kemarin secara ASEAN juga kita bahkan peringkat ke-1 dengan menyabet 9 dari 18 medal gitu ya. Jadi setengahnya itu diambil oleh anak-anak muda Indonesia. Kita memang angka kegagalannya itu 10%. Survival rate-nya 10%. Namun demikian rata-rata survival rate dunia itu 1%. Jadi untuk startup Indonesia itu justru survival rate-nya salah satu yang terbaik. Dan kami yakin juga dengan pelatihan digital talent yang lebih masif di pemerintahan Presiden Prabowo ini, kita yakin juga bisa melahirkan startup yang lebih banyak. Menteri Komdiki menyebut ada 3.000 lebih perusahaan rintisan yang terdata oleh Komdiki, di mana sekitar 1.300 mendapat pendampingan dari kementerian. Tim Liputan CNN Indonesia.